Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu fenomena yang menarik yang akhir-akhir ini kita saksikan. Ketika orang-orang berlomba dengan yang namanya waktu, yang berada di satu daerah yang rentan untuk menjadi daerah zona merah dalam penyebaran hari ini virus corona, maka ia berkejaran dengan waktu karena rindu dengan kampung halaman. Bagaimana ia bisa segera pulang meninggalkan tempat itu sebelum akses transportasi darat, lautan dan udara ditutup oleh mereka pengambil kebijakan. Mereka yang sedang berlomba untuk menyelamatkan para korban yang terpapar positif penyakit ini berkejaran dengan waktu. Bagaimana masa inkubasi 2 pekan agar virus ini bisa segera hilang dari tubuh orang yang terpapar penyakit. Hari-hari kita menyaksikan bagaimana pengusaha-pengusaha besar kemudian berkejaran dengan waktu untuk segera mengambil kebijakan. Apakah menghentikan roda perekonomian atau segera mengambil keputusan bagaimana nasib ratusan bahkan ribuan karyawan yang selama ini bekerja di perusahaan tersebut. Di beberapa wilayah seperti kita di tempat ini, kita berkejaran dengan waktu bagaimana melintasi satu daerah untuk kita bisa mengakses wilayah tersebut sebelum ditutup oleh portal-portal pembatas agar kita bisa melakukan aktivitas yang kita inginkan. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam skala yang lebih besar, para pengambil kebijakan di negara ini, di beberapa negara lainnya di belahan dunia berkejaran dengan waktu. Apa yang harus mereka lakukan untuk mengurangi bahkan menghentikan penyebaran virus ini agar kita bisa beraktivitas sebagaimana pada hari-hari sebelumnya. Jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam ayatnya yang mungkin sangat singkat, tetapi para ulama kemudian bersepakat kalau ayat ini kita renungi, kita tadabburi, kita kaji dan kita aktualisasikan dalam kehidupan kita, cukup sudah isi Al-Qur'an tersebut. Ayat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan yang sangat indah. Wal asr, demi masa. Allah mengingatkan bahwa betapa mahalnya waktu itu yang tidak akan bisa kita ulang. Al-asr secara harfiah berarti adalah air perasan dari buah, sehingga jus itu adalah dinamakan al-asr, tetesan-tetesan perasannya dinamakan al-asr. Dan berapa lama tetesan itu bertahan? Sebentar saja, sedikit saja yang keluar dari perasan air tersebut. Hujan yang baru saja turun, dia adalah turun dari wal mu'sirati ma'an thajjaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dia berasal dari al-mu'sirat, al-asr, awan yang bertumpuk-tumpuk. Dan sebentar saja rintikan-rintikan hujan itu turun. Maka Allah ingin mengingatkan kepada kita, sebentar saja yang namanya al-asr. Bukankah waktu salat asar itu, salat yang pertengahan itu dinamakan salat al-asr? Karena waktu al-asr itu adalah waktu antara sore dengan malam, di mana sebentar saja kita melakukan aktivitas. Sedikit sekali yang bisa kita lakukan dibandingkan di pagi hari dan di siang hari. Yang kemudian sedikit mengejutkan buat kita adalah ayat lanjutan berikutnya ketika Allah menyatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, sesungguhnya semua manusia dalam segala latar belakang, dalam semua lapisan masyarakat, semua manusia lafi khusr, dalam keadaan yang rugi. Tidak ada satupun manusia ketika membaca ayat ini mereka berada dalam kondisi yang menguntungkan. Rugi mereka yang ingin segera pulang menghindari zona merah pada saat penyebaran corona ini juga rugi kalau kepulangannya kemudian justru merugikan orang-orang di tempat kampung halaman. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tapi Allah memberitakan kabar gembira kepada kita. Ada golongan orang-orang yang tidak merasakan kerugian terkait dengan manajemen waktu, terkait dengan terbatasnya waktu dalam kehidupan ini.
illa alladzina amanu. Yang pertama, kecuali mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita terus mengintrodusir, mengulang-ulang, mengenalkan di dalam diri kita, mengintrospeksi diri kita. Bagaimana kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ideologi, inilah manhaj yang dikenalkan oleh Allah Yarham dan orang-orang tua kita, para founding father lembaga, menakaktilasi perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bagaimana membaca, mengamati, merefleksikan satu peristiwa dengan sudut pandang dan kacamata keimanan, sebagaimana ayat yang pertama turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah segala macam peristiwa yang terjadi di hadapan kita ini, apapun bacaannya itu, tapi bacaannya tentu dengan sudut pandang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kacamata yang harus kita pakai. Kalau kacamata lensa yang kita pakai ini lensanya berwarna merah, maka bangunan yang putih akan menjadi merah, mobil yang biru akan menjadi merah, orang yang kulitnya mungkin sedikit coklat akan menjadi merah dalam sudut pandang kita. Begitu juga dengan kehidupan ini. Ketika kita mengalami satu kondisi wabah seperti ini, dan kita melihatnya dengan kacamata keimanan, kita tidak akan merasakan kerugian sebagaimana orang-orang, para ekonom besar, mereka yang berinvestasi ratusan juta bahkan miliaran dolar dalam usahanya, kemudian melihat itu dalam kacamata ekonomi semata, maka ia akan mengatakan rugi dan kerugian saja yang akan ia rasakan. Tapi kalau sudut pandang keimanan dan ia gunakan, maka segala macam yang terjadi dalam kehidupan ini tidak pernah ada penyesalan. Mereka yang kemudian memutuskan untuk menghabiskan nyawanya dalam kondisi yang sulit ini karena mereka tidak menggunakan kacamata iman. Tetapi buat orang-orang yang beriman, kemudian ini menjadi momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Tidak cukup dengan iman, tidak cukup dengan ibadah spiritual, sholat, zikir, baca Quran, tidak cukup. Maka tentu iman itu harus direfleksikan dengan wa'amilus sholihat. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi hari ini tentu menjadi momentum bagaimana kita memperagakan bahwa kita orang-orang yang senantiasa gemar untuk beramal soleh. Kita bukan orang-orang yang berlomba-lomba menumpuk sembako di rumah kita. Kita bukan orang-orang yang berlomba-lomba merebut APD, alat perlengkapan diri, masker medis dan sebagainya untuk kebutuhan kita. Sementara di garda terdepan mereka, para medis yang harus berhadapan dengan droplet, mereka yang harus berhadapan dengan airborne, kemudian terpapar oleh penyakit ini, hingga beberapa mereka harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan orang-orang yang pengecut. Kita bukan orang-orang yang kemudian memanfaatkan momentum ini menaikkan bahan pangan, kemudian kita menjual barang-barang dengan mahal. Kita bukan orang-orang pecundang seperti itu. Tapi kita adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kita menjadi orang-orang terdepan untuk memberikan uluran tangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq. Dan di sini dakwah tidak boleh berhenti. Ketika majelis-majelis taklim, kemudian rapatnya barisan, berkumpulnya orang dengan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taman surga, dakwah tidak boleh berhenti. Dakwah tidak boleh hanya menunggu uluran tangan untuk kita kemudian melakukan aktivitas dakwah, tidak. Justru teknologi yang hari ini dihadiahkan kepada kita, generasi-generasi milenial, kemudian kita harus mengambil peran. Disinilah momentum yang sangat tepat. Pada saat orang-orang sedang berada dalam kondisi yang sangat kritis, Islam hadir memberikan jawaban. Para duat hadir memberikan pencerahan, motivasi spiritual kepada umat, kepada masyarakat yang borderless, tidak terbatas oleh pagar kampus Gunung Tembak, tidak terbatas oleh kepulauan Kalimantan Timur, bahkan Balikpapan, borderless, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, bisa mencapai siapa saja di mana saja. Maka para duat harus memanfaatkan momentum ini. Hidayatullah Dakwah Center di Balikpapan khususnya, garda terdepan, tidak perlu menunggu
uluran tangan orang untuk memberikan kuota. Ada dermawan-dermawan terbaik hari ini yang menyiapkan fasilitas-fasilitas itu untuk kita tetap senantiasa melakukan aktivitas tarbiyah dan aktivitas dakwah. Tawasau bil haq. Kita berikan panggilan keimanan. Kita sampaikan kepada orang-orang, nasihati bahwa hari ini kita memerlukan mereka agar mempertahankan keberlangsungan hidup. Bukan kesehatan yang kita khawatirkan, bukan kehabisan pangan yang kita khawatirkan, tapi krisis iman yang kita khawatirkan. Wa tawasau bis sabr. Tentu dalam mengingatkan itu ada segala macam halangan dan rintangan, diperlukan kesabaran. Mengingatkan orang tua saya yang batuk-batuk untuk jangan ke masjid, itu sulit. Mengingatkan orang yang rentan terpapar untuk jangan ke pasar, itu sulit. Mengingatkan orang agar tidak berkumpul di tempat yang ramai, padat dan segala macam, itu sulit. Dan diperlukan kesabaran. Dan lebih daripada itu, mengingatkan orang untuk merefleksikan dirinya bagaimana meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memerlukan kesabaran. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim.